وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membaca tafsiran para ulama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita manusia sangat butuh kepada Al-Quran. Tanpa bimbingan Al-Quran maka kita tidak akan menentu arah kita dalam menjalani kehidupan, terombang-ambing dengan perjalanan hidup, dengan dunia, dengan segala macam hiruk pikuknya, dengan kesibukannya, terus seperti itu sampai tahu-tahu ajal sudah tiba. Baru saat itu kita menyesal ketika hati ini jarang disentuh oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya yang jelas dari Allah dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan Al-Quran, Allah akan bimbing dia menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah akan tunjuki dia ke arah jalan yang lurus dengan Al-Quran. Tanpa bimbingan Al-Quran hidup kita akan hampa. Harta kita tidak akan berkah. Kita tidak akan menikmati hidup. Yakin saya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Allah akan sempitkan hidupnya. Walaupun hartanya banyak, asetnya di mana-mana, hidupnya akan sempit. Kalau dia berpaling dari peringatan Allah Al-Quran. Dan kita masih di tafsir surah An-Nazi'at. Jadi di awal-awal surah An-Nazi'at Allah bersumpah dengan para malaikat. Allah bersumpah ingin menegaskan sesuatu. Apa itu? Yauma tarjufur rajifah, hari di mana bumi ini bergetar, ditiupkan sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah, kemudian diikuti sangkakala yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah. Allah ingatkan kita hari itu, hari kiamat, hari yang sangat menakutkan. Hari yang kalau sudah terjadi, semua kenikmatan dunia yang membuat kita lalai, kita akan lupakan. Tidak ada lagi artinya di hari tersebut. Makanya jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan kita supaya jangan kita lalai. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang pengingkarannya orang-orang kafir Quraisy, pengingkarannya orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir mengatakan, mungkinkah kita akan dikembalikan lagi seperti semula? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah kita akan kembali seperti semula padahal kita sudah jadi tulang belulang yang hancur dimakan tanah?
Tilka idzan karratun khasirah. Kalau seandainya betul kita akan dikembalikan, dan rugi betul kita. Benar-benar pengembalian yang merugikan. Karena di situ kalau memang betul ada hari kiamat berarti kita dibalas. Karena orang-orang kafir sadar mereka zalim. Kenapa mereka berani zalim? Mereka berani rampas hak orang, mereka berani menganiaya orang, mereka berani menyakiti orang lain demi kepentingan pribadi. Kenapa mereka bisa selancang itu berbuat kezaliman? Karena mereka tidak yakin ada hari kiamat. Karena mereka tidak percaya hari kiamat. Ya udah, kita zalim saja. Nah, tidak ada hari kiamat. Siapa yang mau balas kita? Tidak ada. Akhirnya mereka mengejek. Kalau memang kita bisa dikembalikan lagi, rugi kita. Karena saat itu lagi kita akan dibalas. Allah berfirman, fa innama hiya sajaratu wahidah. Kebangkitan kalian itu hanya sekali tiupan saja. Tiupan yang kedua sudah, fa idzahum bis-sa'irah. Kalau sudah ditiup sangka kali yang kedua sudah, kita akan kembali lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan misalnya Nabi Musa dan Firaun sebagai pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mendustakan Rasul, maka kebinasaan yang kita akan dapatkan sama seperti Firaun dengan segala macam pembangkangannya kepada Nabi Musa. Ketika dia mendustakan Nabi Musa, apa yang terjadi? Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah siksa Firaun di dunia dan di akhirat. Itu pelajaran bagi mereka yang mendustakan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah Firaun, dibinasakannya Firaun gara-gara durhakanya kepada Nabi Musa, tidak percayanya dia kepada ancaman yang diberikan oleh Nabi Musa. Di saat Allah binasakan Firaun, dan sampai saat ini masih Allah abadikan jasadnya. Itu semua ada pelajaran bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah. Artinya ayat Al-Quran ini diturunkan untuk kita, untuk orang beriman. Di dalam Al-Quran penuh peringatan dari Allah, penuh pelajaran, supaya kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dan sering di dalam Al-Quran Allah mengajak kita berpikir dengan logika. Bagi orang-orang yang meragukan, bahkan mengingkari kabar-kabar yang didatangkan dalam Al-Quran, Allah ajak berpikir. Allah ajak kita gunakan logika kita. Contohnya di sini, ketika orang-orang mendustakan hari kiamat, tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, Allah ajak berpikir dengan logikanya. Kita semua diberikan akal sehat oleh Allah. Mari kita pikir, dari sisi mana kalian bisa meragukan adanya hari kiamat? Padahal hari kebangkitan, hari kiamat itu sangat logis. Bagaimana bisa? Mari kita baca ayatnya. Coba Kizaki dibaca. Coba dibaca sampai habis. A'antum asyaddu khalqa. Pelan-pelan.
Fima illa ashiyatan aw duhaha. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajak kita berpikir. Dan buat kita yang beriman ini harus jadi semakin penguat supaya kita tambah yakin dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah arahkan pembicaraan kepada orang-orang kafir yang menganggap hari kiamat itu mustahil. Mustahil Allah bisa bangkitkan hari kiamat. Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Mereka kan berkata, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa bangkitkan kembali tulang belulang yang sudah kering jadi tanah? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah kita akan dibangkitkan di saat tulang kita ini sudah jadi tanah, sudah hancur? Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Kaliankah yang lebih dahsyat proses penciptaannya ataukah langit yang Allah bangun? Artinya apa? Mana yang lebih hebat penciptaannya? Kalian manusia yang kecilnya, yang sangat kecil, ataukah penciptaan langit? Allah ketika menciptakan langit saja Allah tidak pernah kesulitan, apalagi hanya sekedar mengembalikan kalian manusia seperti semula. Terus kita berpikir, langit, kata Syekh Sa'di di sini rahimahullah taala, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'ts. Allah berfirman mendatangkan sebuah argumentasi yang sangat jelas untuk membantah orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Mustaba'idi i'adatillahi lil ajsad, orang-orang yang menganggap mana mungkin Allah bisa mengembalikan jasad-jasad manusia. Antum, apakah kalian ayyuhal bashar, wahai manusia, asyaddu khalqan amis sama, kaliankah yang lebih hebat proses penciptaannya ataukah langit yang memiliki bangunan yang sangat luas, sangat besar, sangat agung? Langit sampai hari ini tidak ada orang yang bisa tahu di mana ujungnya. Langit, bintang-bintang yang jumlahnya katanya miliaran, itu semua Allah ciptakan dengan mudah. Langit saja demikian gampangnya Allah ciptakan, apalagi hanya sekedar membangkitkan manusia. Misalnya gambarannya, analoginya, ada orang yang bisa bikin laptop, bisa bikin HP, pokoknya alat-alat canggih, laptop lah. Kemudian ada misalnya si A pandai bikin laptop, membuat laptop sendiri, komputer, handphone. Kemudian ada si B, kalkulatornya rusak. Kemudian ketika si A bilang, saya bisa perbaiki kalkulatormu, si B ini bilang, mana mungkin kau bisa perbaiki kalkulator yang sudah rusak. Akhirnya si A bilang, mana lebih susah bikin laptop atau kalkulator? Laptop saja saya bikin, apalagi kalkulator misalnya kan. Pendekatannya kurang lebih seperti itu. Allah tidak pernah kesulitan menciptakan langit. Dan kita semua harusnya, kita dan orang kafir meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Orang-orang Quraisy yakin Allah yang ciptakan langit. Wa idza qul man khalaqas samawati wal arda ayaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Nah, orang-orang yang mengingkari hari kiamat ini lucu.
Mereka akui Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang lebih besar, jauh lebih besar daripada mereka. Kemudian mereka mengingkari Allah tidak bisa bangkitkan manusia. Kan lucu, logikanya di mana? Mereka akui Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan mudah, kemudian mereka ingkari Allah tidak bisa bangkitkan mereka. Maka Allah bilang, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Kalian yang lebih besar proses penciptaannya ataukah langit yang Allah bangun? Langit yang demikian, yang fisiknya demikian luas, demikian besar, miliaran benda-benda langit ada di atasnya, beredar, berotasi dengan begitu teratur, begitu indah. Sangat mudah Allah ciptakan. Apalagi hanya sekedar membangkitkan manusia yang luar biasa kecilnya. Tidak ada sulitnya sama sekali bagi Allah. Gimana logika? Nah, kita yang beriman harusnya kita dengar harusnya makin yakin kita ini pasti dan pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah di hari kiamat, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Makanya Al-Quran ini hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, karena mereka yang mau membuka hati, mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kedahsyatan langit yang Allah sebutkan supaya orang mau berpikir bahwa membangkitkan manusia itu mudah bagi Allah. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan bangunannya langit. Betapa tingginya langit dari bumi, betapa besarnya langit. Kemudian Allah sempurnakan langit itu. Fasawwaha biihkamin wa itqanin yuhayyirul uqul wa yuzhirul albab. Langit itu Allah ciptakan dengan sempurna, dengan luar biasa dahsyatnya, sangat kokoh, sangat langit itu sangat kokoh, sangat kuat. Allah ciptakan langit itu, subhanallah. Tidak ada yang pernah lihat matahari lobet sampai hari ini. Allah ciptakan langit, matahari. Dari semenjak ia diciptakan, dia bersinar sampai hari ini menerangi bumi. Betapa kokohnya langit itu Allah bangun dengan benda-benda langit yang ada di dalamnya, bintang-bintang yang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Orang-orang tua kita zaman dahulu belum ada kompas, belum ada GPS. Kalau berlayar di laut yang dijadikan patokan bintang. Betapa tingginya bintang Allah angkat dari bumi, betapa besarnya dia bersinar pula. Benda-benda langit bisa kita sampai cahayanya di bumi bisa kita manfaatkan. Itu semua Allah ciptakan dengan teratur, dengan rapi, dengan kokoh, dengan dahsyatnya. Zat yang menciptakan itu semua, ketika dia bilang dia akan bangkitkan kalian, kalian tidak percaya. Di mana akal kalian? Harusnya ketika merenungkan langit yang luar biasa dahsyat itu, kalian harusnya sadar penciptanya maha kuasa. Apalagi ini sekedar membangkitkan manusia kembali seperti semula. Dan mengembalikan itu jauh lebih gampang daripada menciptakan di kali yang pertama. Dari yang tidak ada menjadi ada, lebih ringan lagi bagi Allah mengembalikan yang sudah pernah ada. Aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah menciptakan langit tidak hanya sekedar diciptakan, Allah jadikan ada siang dan malam. Allah jadikan malamnya sangat gelap, gelap gulita, menyelubungi bumi sehingga kita bisa istirahat. Tidak hanya sekedar gelap, di dalamnya ada bintang-bintang, ada bulan. Allah berfirman. Kemudian setelah itu Allah jadikan lagi silih berganti. Allah ciptakan juga siang hari. Ai azlamahu fa'ammatiz zulmatu jami'a arja'is sama. Allah jadikan malam itu gelap. Sehingga gelapnya malam itu menutupi seluruh penjuru langit dan menutupi permukaan bumi. Wa akhraja duhaha. Allah mengeluarkan, memunculkan siang hari. Ai azhara fihi an-nura al-'azima. Allah jadikan ada cahaya yang begitu luar biasa, terang benderang, cahaya matahari di siang hari.
Hina ata bisyams, tatkala siang hari itu datang padanya matahari terbit. Ketika terbit matahari sudah, maka seketika bumi ini terang benderang. Biar jarum jatuh di tanah bisa kita cari. Tapi kalau malam gimana? Kasih masuk benang saya dalam lubang jarum setengah mati. Famtaddan nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum. Dengan adanya cahaya matahari yang terang benderang, manusia terfasilitasi untuk memberlangsungkan kehidupannya demi meraih kemaslahatan dunia dan agamanya. Kalau malam terus bagaimana orang mau menambang? Betapa banyak batu bara yang harus dipakai untuk kasih menyala PLTU. Kalau malam terus. Makanya Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullahi ya'tikum bi dhiya." Katakanlah bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah jadikan malam itu terus menerus sampai hari kiamat, tidak pernah ada siang. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa datangkan cahaya untuk kalian? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Atau sebaliknya Allah balik, kalau seandainya tidak pernah ada malam, siang terus sampai hari kiamat, mayatikum bilailin taskununa fihi. Siapa yang bisa mendatangkan? Man ilahun ghairullah, siapa sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan malam hari, yang di malam hari itu kalian beristirahat. Min rahmatihi, di antara rahmat kasih sayang Allah, ja'alal laila wan nahar, Allah jadikan hari itu berganti, siang dan malam silih berganti. Supaya apa? Litaskununa fihi, supaya kalian bisa istirahat, walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kalian bisa mencari karunia Allah. Kalau siang terus sampai hari kiamat, matahari ada dua, terbit satu, terbenam satu, terbit yang lain, mati kepanasan kita. Mati kepanasan kita. Ini saja kemarau, sudah kepanasan, sumur sudah kering semua. Tidak tahu yang sumur bor, kalau di kosku itu sumur gali sudah kering. Kemarau ini sudah ada, padahal ada malam. Kita sudah kepanasan. Memang kalau tidak ada malam sama sekali, sepanjang-panjangnya kita tidur di siang hari, tidak akan sama tidur beberapa jam di malam hari. Kita mau tidur sehari penuh, kalau tidak tidur malam oleng. Kalau kita tidur malam 2-3 jam, kadang cukup. Tinggal didobel pakai susu beruang. Itu artinya apa? Di antara bentuk sayangnya Allah kepada kita, Allah ciptakan hari-hari itu berganti, ada siangnya, ada malamnya. Dan kalau malam juga terus sampai hari kiamat, tidak bisa tumbuhan berfotosintesis, tidak makan kangkung kita, tidak makan sayur kita, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Ini hal-hal yang hari-hari kita lalui, tapi kita tidak renungkan baik-baik, akhirnya kita abaikan nikmat-nikmat Allah, kita tidak syukuri. Padahal itu saja, nikmat adanya siang dan malam saja, kalau kita mau pikir sudah luar biasa nikmat Allah kepada kita, sudah tidak bisa kita bayar. Sudah menunjukkan betapa Allah itu maha agung, maha luar biasa, maha perkasa. Allah ciptakan langit itu ada siang, ada malam, demi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Ada mataharinya, ada bulannya. Bulannya bisa kita pakai hitung tanggal. Ini semua menunjukkan yang menciptakannya maha perkasa. Matahari, bulan tidak ada tiangnya, tidak pernah digantung kayak lampu, digantung di kanopi. Di mana mau digantung matahari? Dia betul melayang, berrotasi. Maha perkasanya yang menciptakan matahari dan bulan itu. Itu harusnya Allah tegur kita, harusnya kita merenungkan. Kenapa kalian ingkari ketika Allah bilang Allah akan bangkitkan kalian? Padahal langit yang luar biasa besar saja itu, dengan segala benda langit yang ada di dalamnya, sangat mudah Allah ciptakan. Apalagi yang sekedar membangkitkan kalian. Ya kita lah orang-orang yang beriman, kita masukkan baik-baik dalam hati, saya ini akan dibangkitkan oleh Allah. Semua yang saya lakukan hari ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa dia perhatikan baik-baik apa yang dia lakukan untuk persiapannya di hari besoknya, di hari kiamatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Beban tanggung jawab pertama kita keluarga kita.
keluarga kita masing-masing kita pikirkan bagaimana kita membimbing menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi ini Allah hamparkan. Allah hamparkan bumi ini. Jadi setelah Allah menciptakan langit, Allah sempurnakan langit ini dengan benda-benda langitnya, Allah hamparkan bumi ini. Bukan diciptakan bumi, dihamparkan. Maksudnya apa? Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan Allah menciptakan langit setelah Allah ciptakan bumi. Jadi yang duluan ada bumi baru langit. Tapi bumi belum Allah hamparkan, Allah baru ciptakan, kemudian Allah ciptakan langit. Setelah Allah ciptakan sempurna langit, Allah sempurnakan penciptaan bumi. Terserah Allah. Allah mau urut seperti bagaimana, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian setelah itu, setelah Allah sempurnakan langit, Allah hamparkan bumi ini. Ai auda'a fiha manafi'aha. Yani setelah Allah ciptakan langit, Allah simpan di bumi ini semua manfaat-manfaat yang dibutuhkan manusia. Nikelnya, besinya, berliannya, ikan-ikan, semua yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena memang dunia ini diciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Memang dunia ini Allah ciptakan untuk kita pakai. Makanya hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini halal. Sampai ada dalil yang mengatakan itu haram, baru kita bilang haram. Kalau tidak ada dalilnya, halal. Karena memang asalnya bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Makanya ada para ulama mengatakan, kurang lebih maknanya, saya heran dengan manusia ini. Manusia itu sibuk mengejar sesuatu yang diciptakan untuk dia. Gara-gara itu dia lalaikan sesuatu yang untuk itu dia diciptakan. Maksudnya bagaimana? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bumi diciptakan untuk menjadi fasilitas bagi kita. Jadi bumi ini fasilitas untuk kita tinggal. Memang disiapkan oleh Allah untuk kita pakai. Tapi ingat, kenapa kita ada di bumi? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, manusia saking tertipunya dengan dunia, dunia yang Allah siapkan memang untuk dia. Dia kejar, dia tidak kejar, dunia akan datang kepada dia. Gara-gara itu, dan gara-gara sesuatu yang memang sudah pasti punyanya, dia lalaikan sesuatu yang gara-gara itu dia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Dia lalaikan tujuan hidupnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana resign ini? Tidak. Kata Nabi SAW, man kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Barang siapa in kharaja yas'a, kalau seseorang pemuda itu keluar dari rumahnya bersemangat mencari rezeki demi menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, dia sedang berjuang di jalan Allah. Nah, antum yang kerja di furnis panas-panasan demi anak istri, antum di jalan Allah. Yang keluar berdagang, yang naik kapal dihantam ombak demi keluarga yang wajib dinafkahi, itu semua di jalan Allah. Jadi kita keluar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya belajar. Kalau kita belajar agama, 24 jam hidup kita bisa kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ilmunya. Makanya kita taklim. Bukan supaya kita 50 hari 50 malam di masjid, enggak. Tidak demikian. 50 ya, saya bilang 50. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian apa? Allah keluarkan dari bumi itu mata airnya, wa mar'aha, dan dari rumputan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara bebatuan itu ada yang terpancar darinya sungai-sungai.
Wa minha ma yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Di antara bebatuan ada yang pecah, terbelah, kemudian keluar darinya air. Ini kita pernah saksikan sendiri sama akhi Zakik. Kita pernah ketemu mata air, itu air keluar dari batu. Jadi ada bukit batu, di puncaknya batu, bukan tanah, batu. Keluar darinya mata air. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada irisan-irisan celah batu, dari situ juga keluar air. Akhirnya terbentuk sungai. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan air dari bumi itu dan rumputan. Wal jibala arsaha. Kemudian tidak sampai situ, Allah pancangkan gunung-gunung di muka bumi ini. Allah bilang apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai kesenangan hidup untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Sebagai kesenangan hidup untuk kalian. Orang, ya kita di sini karena jarang gunung. Saya orang-orang di Pulau Jawa sana banyak gunung. Mereka kalau mau hiburan sedikit-sedikit naik ke gunung, mendaki gunung. Mata'an lakum. Allah ciptakan memang untuk kesenangan kalian. Daerah kalau di dekat-dekat pegunungan subur. Jadi mereka gitu, luar biasa. Mereka bawang, sayur-sayuran, semuanya tumbuh subur di kaki-kaki gunung. Allah ciptakan pegunungan. Kalau kita di Makassar dulu, sayurnya rata-rata dari Malino. Malino itu kaki gunung bawah karaeng. Sayur-sayurnya melimpah, murah-murah, subur-subur. Wal jibala arsaha. Pegunungan-pegunungan itu Allah pancangkan. Mata'an lakum, untuk kesenangan bagi kalian. Wa li'an'amikum, dan untuk hewan-hewan kalian, hewan-hewan ternak kalian. Intinya apa? Allah ciptakan langit dan bumi dan beserta segala keagungan yang ada di dalamnya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar mengembalikan kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama benar. Iya. Jadi di sini Syekh Sa'di menyebutkan bahwa penyempurnaan bumi, proses penyempurnaan penciptaan bumi, segala nikmat yang ada di dalamnya itu setelah disempurnakannya langit. Adapun buminya itu sendiri diciptakan duluan sebelum langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda yawmain." Katakanlah, apakah kalian ingkar kepada Allah yang menciptakan bumi selama 2 hari? Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. 2 harinya itu penciptaan bumi. Kata Syekh bin Baz, apa hikmahnya? Padahal kalau Allah mau, Allah bisa ciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata. Tapi kenapa Allah ciptakan dalam 6 hari? Pelajaran bagi manusia bahwa segala tujuan itu butuh proses untuk diraihnya. Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah saja yang maha mampu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan proses. Apalagi kita manusia, kalau mau meraih sesuatu itu tidak bisa instan. Harus ada prosesnya, harus ada tahapannya. Kalau kita mau jaya harus jatuh bangun dulu, harus banyak berjuang, banyak berkorban untuk mencapai kebahagiaan. Untuk rumah tangga yang bahagia harus baku cakar dulu kadang. Ada prosesnya semua. Mau menikah kumpul uang panai dulu ya. Itu semua ada prosesnya, pelajaran. Itu pelajaran yang dijelaskan oleh ulama dari kenapa Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak 6 hari, selama 6 hari. 2 hari di awalnya, 2 hari di antaranya itu adalah penciptaan bumi. Allah berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain." Katakan, apakah kalian mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi selama 2 hari? Summa stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah beristiwa
berada di atas langit, yang mana langit waktu bumi diciptakan dia masih berbentuk asap. Ya, ini bahasa yang bisa kita tangkap. Aja kita samakan asapnya pabrik. Ini hanya bahasa yang Allah gambarkan kepada kita. Karena kalau kita mau tahu hakikat asapnya seperti apa ya, akal kita tidak mampu, kita saja belum ada. Ini. Faqala laha walil ard, maka Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, itiya tau'an aw karha, datanglah kalian berdua, wahai langit dan bumi, suka ataupun tidak suka. Apa maka kata langit dan bumi, ataina tau'in, kami datang kepadamu ya Allah dalam kondisi taat. Ini dalil tentang diciptakannya bumi itu sebelum langit. Karena waktu bumi sudah ada, langit masih berbentuk dukhon, seperti semacam asap. Entah mungkin orang-orang astronom bilang awan kosmik atau apa ya, intinya yang seperti itulah. Allahu a'lam. Nah, ini yang kita masuk ke ayat-ayat yang mengerikan. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila telah tiba hari di mana hari itu keguncangan alam semesta ini merata. Jadi salah satu nama hari kiamat at-tammatul kubra, keguncangan yang maha besar. Dikatakan tamma itu artinya keguncangan yang merata di mana-mana. Yauman kana syarruhu mustatira, hari di mana keburukannya itu merata di mana-mana. Di belahan bumi manapun orang akan merasakan guncangan dahsyatnya hari kiamat. Sebesar-besarnya musibah bencana alam di dunia, paling orang di sekitarnya rasakan. Ya tsunami, waktu tsunami gempa di Palu, ujung mentoknya cuma sampai di Kendari orang rasakan. Orang di Jawa tidak merasakan. Tsunami di Jepang orang Indonesia tidak rasa. Tapi kalau sudah keguncangan hari kiamat yang terjadi di seluruh permukaan bumi, manusia akan merasakannya. Makanya Allah berfirman kepada kita, Allah ingatkan kita, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, karena sesungguhnya gempa, huru-hara, keguncangan di hari kiamat itu adalah sesuatu yang luar biasa dahsyat. Anak kecil ketika melihat bencananya hari kiamat langsung beruban. Saking syoknya orang-orang ketika melihat bencananya hari kiamat, disebutkan sebagian ulama ahli tafsir, saking kagetnya dia, saking takutnya dia, jantungnya naik ke kerongkongan. Ibu-ibu yang lagi hamil muda semua langsung keguguran. Belum hanya karena takut melihat ngerinya hari kiamat. Fa iza ja'atit tammatul kubra, hari di mana terjadinya keguncangan yang paling besar, yang merata di mana-mana. Apa sudah yang terjadi di hari itu? Kalau sudah terjadi hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari itu manusia sadar akan semua amalan yang sudah dia lakukan di dunia. Kalau sudah terjadi hari kiamat, sadar semua orang akan amalannya. Ai idza ja'at al-qiyamatul kubra, yakni ketika sudah terjadi kiamat kubra, kiamat besar, wasyiddatul uzma, dan kengerian yang paling agung, yang paling dahsyat, allati yahunu indaha kullu syiddah, semua kepedihan hidup, semua kengerian, semua penderitaan yang kita alami ketika kita sudah lihat hari kiamat, semua itu kita rasa ringan saking ngerinya hari kiamat. Fahina idzin yuzhilul walidu an waladihi, hari itu bapak ibu lupa sama anaknya, dia tidak urus lagi anaknya. Orang semua pikirkan dirinya sendiri waktu itu. Di dunia, sengeri-ngerinya musibah di dunia, orang tua dia masih ingat anaknya. Anaknya, na'udzubillah, bisa ada anaknya tertinggal dalam kobaran api, seandainya dia bisa terobos, dia terobos itu demi anaknya. Tapi orang kalau sudah hari kiamat yang terjadi, anaknya dia tinggalkan, dia tidak peduli lagi, yang penting bagaimana dia bisa selamat. Ayat-ayat seperti ini Allah ulang-ulang terus di dalam Al-Quran
supaya kita bersiap-siap. Sesuatu itu semakin dia penting, semakin sering Allah ulang di dalam Al-Quran. Di antara yang sangat penting adalah kehidupan abadi kita di hari kiamat. Makanya Allah ulang-ulang supaya kita siap-siap. Wa sahibu an sahibi, sahabatnya orang sudah tidak peduli. Wa kullu muhibbin an habibihi, wa kullu muhibbin an habibihi, semua kekasih lupa dengan kekasihnya. Orang yang jatuh cinta lupa dengan kekasihnya di hari kiamat. Tidak ada lagi wahai kekasihku, tidak ada. Kalau di dunia orang masih bisa bayangkan, biar tenggelam kapalnya, biar kekasihnya selamat, dia tenggelam misalnya kan. Di hari kiamat tidak ada, biar kau tenggelam sana dalam neraka, yang penting jangan saya. Saking ngerinya. Yatazakkarul insanu ma sa'a. Kalau sudah tiba hari kiamat, semua manusia akan sadar dengan semua yang pernah dia lakukan di dunia. Fil dunya min khairin wa syarri, mau itu amal baik, amal buruk, dia akan ingat semua. Kenapa? Karena hari itu Allah perlihatkan amalannya. Karena di hari kiamat catatan amalan kita dibagikan. Maka orang-orang kafir itu takut ketika dia dibagikan catatan amalnya, dia takut. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Catatan seperti apa ini? Tidak ada satupun perbuatan yang kecil maupun yang besar kecuali tertulis semua di situ. Kita saja dosa kita yang 10 tahun yang lalu belum tentu kita ingat semua. Ahsahullahu wa nasuhu, Allah catat semua sementara mereka lupakan. Kita gampang bermaksiat, lancang melanggar perintah Allah, baru kita lupakan, padahal semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat kita akan sadari itu semua. Kenapa? Dibagikan semua catatan amalan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Pada siapa yang ketika dibagikan catatan amalan, dia pegang catatan amalannya pakai tangan kanan, beruntung dia, hisapnya gampang. Tapi kalau dia terima pakai tangan kirinya, sudah. Fayatamanna ziyadata misqali dzarratin fi hasanatihi. Orang-orang di hari kiamat mereka berharap, aduh seandainya bisa bertambah sedikit catatan amalan kebaikanku. Dan semua orang akan khawatir dan merasa celaka gara-gara sedikit saja amalan buruk yang tercantum dalam catatan amalnya. Wa ya'lamu idzaka anna maddata ribhihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya. Hari itu orang akan sadar bahwa penentu keberuntungan atau kerugiannya nanti di hari kiamat itu adalah tergantung apa yang sudah dia lakukan dulu di dunia. Makanya kita pikirkan baik-baik amalan kita di dunia. Jangan sampai amalan kita di dunia ini hanya karena dunia yang sedikit kita akan sesali, jadi penyesalan yang panjang di akhirat kelak. Wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya. Dan semua sebab-sebab kebahagiaan yang dulu bisa kita usahakan di dunia, semua hubungan-hubungan yang kita jaga, yang karena kita punya relasi kita bisa beruntung, di hari kiamat sudah tidak berlaku lagi. Dulu orang di dunia dengan hartanya, dengan jabatannya, dia bisa meraih apa yang dia mau karena dia punya relasi kepada orang-orang penting, bisa lancar urusannya. Di akhirat sudah tidak ada itu semua. Dia mau melobi ke siapa? Semua orang pada hari itu, mau raja, mau rakyat jelata, mau gubernur, mau karyawan, mau foreman, mau manajer, tidak ada semua di hari kiamat sama. Sama semua, tertunduk hina menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman Maliki Yaumiddin, Allah rajanya hari kiamat. Padahal Allah raja di semua hari. Kenapa Allah khususkan
penyebutan raja Allah sandingkan dengan hari kiamat. Allah rajanya hari kiamat, karena di hari kiamat semua raja jadi hina, semua raja tidak ada lagi kekuasaannya di hari kiamat. Hanya Allah satu-satunya raja. Ya, kita harus ingat-ingat terus, hari itu akan kita hadapi, hari itu pasti kita lalui. Ini kita harus bersiap-siap. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan di hari itu neraka Allah perlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang melihatnya. Di surah Al-Fajr Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh para malaikat. Jadi neraka itu makhluk yang sudah ada hari ini, yang sudah ada. Mu'iddatil kafirin, yang Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan, berarti sudah ada. Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang membangkang kepada Allah, ingat, neraka yang menjadi ancaman buat kalian itu sudah ada. Sudah Allah siapkan, tinggal dimasukin nanti. Begitu juga surga. Begitu juga surga yang Allah siapkan buat orang-orang yang taat, orang-orang yang mau sabar di dunia. Sudah ada juga, tinggal dimasukin nanti di hari kiamat. Sudah ada. Jadi nanti sisa ayat-ayat yang selanjutnya akan kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mungkin sebagai renungan, ini harus kita sering-sering ingat, karena hati manusia, kita semua kalau jarang lagi diingatkan dengan ayat-ayat Allah, hati ini gampang lagi tergoda, iman ini tergerus lagi dengan rayuan-rayuan dunia. Tapi kita ingat Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan datangkan manusia yang paling enak hidupnya di dunia. Allah akan datangkan nanti di hari kiamat manusia yang paling enak hidupnya di dunia, tapi dia penduduk neraka. Tapi dia masuk neraka. Tapi waktu di dunia dia orang paling enak hidupnya. Fayusbaghu fin nari sabghatan. Dia dicelup ke dalam neraka sekejap saja, habis itu dikeluarkan lagi. Kemudian Allah berfirman, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad. Apakah pernah kau mendapati kebaikan di dunia? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan di dunia? Langsung dia lupa, dia bilang, saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali di dunia. Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan sama sekali di dunia. Sekejap siksa neraka yang dia rasakan sudah membuat dia lupa dengan semua kesenangan dunia, yang gara-gara dunia itu dulu dia rela bermaksiat. Sebaliknya ada lagi, yu'ta didatangkan bi asyaddin nasi, manusia yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi masuk surga. Kemudian yusmaghu fil jannati sabghatan, sama, dicelupkan ke surga sekali celupan. Bahasanya dalam hadis seperti itu. Dibuat dia sekejap mencicipi surga, habis itu dikeluarkan lagi. Tapi dia dulu manusia paling susah hidupnya di dunia, paling menderita, tapi masuk surga. Ditanyakan hal yang sama, hal marra bika syiddatun qad. Pernahkah engkau merasakan kesusahan di dunia? Pernahkah engkau merasakan penderitaan di dunia? Langsung dia bilang, saya tidak pernah menderita sama sekali di dunia. Saya tidak pernah kesulitan sama sekali di dunia. Sekejap nikmat surga sudah membuat dia lupa dengan semua penderitaannya di dunia. Makanya kita di dunia sabar, karena di dunia banyak ujian harta, godaan dunia yang sangat gampang kita lakukan, tapi resikonya neraka. Kadang kalau kita mau hindari itu kita akan sempit, akan agak kesulitan. Tapi kalau kita sabar, surga. Kita harus banyak-banyak merenungkan supaya kita semua bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita ayat-ayat seperti ini sangat kita butuhkan? Kita, khususnya kita ini hari-hari bergelut dengan dunia. Kadang kita dengan mudah
menghadapi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat-ayat seperti ini kita tidak hadirkan dalam hati, gampang kita terjatuh dalam hal yang Allah larang. Dan kalau kita sabar, Allah menjanjikan surga dan keberkahan hidup di dunia. Allah yang akan cukupi kita. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang cukupi dia. Di ayat lain, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan beri rezeki dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Tidak mungkin Allah biarkan kita mati kelaparan. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja Allah kasih makan. Orang-orang yang tidak akui adanya Tuhan saja Allah kasih makan. Apalagi orang-orang yang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, sudah waktu azan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.